kita mengetahui bahwa manusia terliputi dengan banyaknya dosa-dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan mereka-mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضأتم عيوني ناولوني بياني وجميع المعاني شوقنا في ابتهاج كف دمع الشؤون عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una ana al-lail wa ana an-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai bani Adam, kalian senantiasa melakukan dosa-dosa di malam hari dan di siang hari. Maka hendaknya kalian senantiasa meminta ampunan kepada diriku. Niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Permintaan ampun ada kaitannya dengan manusia dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan manusia, baik itu ghibah namimah, baik itu mengambil hartanya, harus meminta keridhaan kepada orang-orang yang telah dizaliminya. Selama kezaliman kepada manusia itu belum terselesaikan, maka Allah tidak akan mengampuninya. Perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia bertobat kepadanya dengan tobat yang sebenarnya, niscaya Allah akan mengampuninya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Langkah apa yang kita tempuh untuk bisa terampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan? Di antaranya mereka-mereka yang berupaya untuk melakukan sholat 5 waktu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ala adlukum ala ma yahmulu bi khataya wa yarfa bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu' al makarih wa katrah al khuta' ila al masajid wa intidhar as-salah ba'da as-salah wa dhalikumur ribat wa dhalikumur ribat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara-perkara yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat menyatakan, tentu wahai Rasulullah, hendaknya kalian berupaya untuk menyempurnakan wudu. Barang siapa yang berwudu seperti ini, salat 2 rakaat setelahnya, kemudian tidak membincangkannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua adalah banyak melangkahkan kaki ke masjid, dan seorang yang hatinya itu cenderung kepada masjid, artinya terus-menerus berupaya untuk mendatangi sholat berjamaah. Bagaimana para sahabat menilai orang-orang yang tidak mau datang ke masjid? Wa ma ra'aituna yatakhallaf an salatil jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Kami para sahabat menilai tidak ada seorang pun yang tidak hadir berjamaah kecuali pasti dia ini orang munafik. Yang ketiga, menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Itulah ribat. Itulah ribat. Mengumpulkan kebaikan demi kebaikan.
Rasulullah SAW menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Wa man fa'ala dzalik 'asha bi khair wa mata bi khair. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia akan hidup dengan baik dan mati pun dalam keadaan baik. Dalam hadis Abi Dzar, Rasulullah SAW menyatakan, man shallama al-imam hatta yansharif kutiba lahu ka qiyamil lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya itu sama dengan melakukan salat semalam suntuk. Siapa di antara kita yang mampu salat dari ba'dal isya sampai fajar shadiq? Tidak ada yang mampu di antara kita. Akan tetapi dengan kita berjamaah salat tarawih dinilai sebagai orang-orang yang melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Dalam hadis Abi Umamah, Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bi qiyamil lail. Hendaknya kalian senantiasa melakukan salat malam. Fa innahu da'bus shalihin. Karena qiyamul lail itu adalah ketekunan dan kesungguhan orang-orang yang baik yang terdahulu. Fa huwa qurbatul ila rabbikum. Itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Rabb kalian. Wa mukaffirat lisayyi'at, dan bisa mengampuni dosa-dosa. Wa manhatun 'anil itsm, dan bisa membentengi seseorang dari perbuatan dosa. Apa yang dilakukan oleh Imam Hakim dalam hadis Abi Umamah itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kita lihat di antara penghuni surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan surga dan mata air yang indah. Mereka akan mengambil anugerah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka di dunia dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di malam hari mereka itu sedikit tidurnya, berupaya melakukan qiyamul lail. Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan qiyamul lail. Fahuwa qurbatul ila rabbikum. Itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Rabb kalian. Innaka lan tasjudillah sajdah illa rafa'allahu biha darajah wa mahalan biha sayyi'ah. Sesungguhnya engkau tidak sujud dengan sekali sujud, kecuali dengan itu Allah akan mengangkat derajatnya dan juga menghapus dosanya. Dengan kita melakukan qiyamul lail, itu akan bisa membentengi diri seseorang untuk menghindari perbuatan dosa-dosa. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa membentengi seseorang dari perbuatan keji. Ketahuilah, sebenarnya banyak sekali perkara-perkara yang akan menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya dengan kita menyisihkan sebagian harta kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW menyatakan, man adda zakata malih zahaba anhu syarruh. Barang siapa yang telah menunaikan zakat dari harta bendanya, maka akan hilang kejelekan-kejelekan dari dirinya. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Karena tentunya di antara harta kita ini ada miliknya orang-orang fuqara dan masakin. Harta ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta sebagian kita sisihkan untuk bekal nanti pada yaumul qiyamah. Dan ketahuilah,
harta yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, itu tidak akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malak sedekah min mal. Dengan kita bersedekah tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan Allah menyebutkan wa yurbis shadaqat, dan akan mengembangkan orang-orang yang bersedekah, akan semakin banyak hartanya. Dan kalau ada seorang yang membawa seekor unta yang ada tali, ada tandanya, jatuh fisabilillah, ini aku gunakan ujian Allah, Rasulullah mengatakan laka sab'umi'ah naqah kulluha maqtumah yaumil qiyamah, engkau akan mendapatkan 700 ekor unta yang semua ada tanda-tanda talinya nanti pada yaumil qiyamah.